perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan pada anak-anak Tuhan di muka bumi ini, mungkin ada orang yang beranggapan kalau sudah dibaptis itu sudah istilahnya tamat atau sudah berakhir. Padahal yang sedang dibaptis atau baru baptis itu sedang mengawali suatu kehidupan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi berkat bagi yang lain. Pada waktu calon-calon jemaat untuk dibaptiskan, mereka antusias belajar, antusias bergereja, setiap kegiatan rohani gereja ada. Tetapi mungkin setelah dibaptiskan bisa terjadi Kristen Natalan, bisa terjadi Kristen perjamuan Tuhan, bisa terjadi Kristen seminggu sekali bergereja. Kemungkinan bisa terjadi itu karena menganggap sudah sampai pada puncak dalam baptisan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma Bapak Rasul Paulus mengungkapkan iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran terhadap firman Allah. Iman timbul, iman muncul, timbul dari pendengaran terhadap firman Allah. Saya, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita menjadi percaya Yesus pasti karena mendengar firman Tuhan. Entah itu dari khotbah pendeta, entah itu dari siaran radio, siaran televisi, membaca selebaran, ada orang yang memberikan kesaksian tentang firman Tuhan mengenai Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran terhadap firman Allah, maka sudah pastilah firman itu juga yang menumbuhkan iman, yang akan mendewasakan iman, yang akan menguatkan iman, dan firman itu yang akan menjadikan anak-anak Tuhan berbuah bagi kemuliaan namanya. Berbuah bagi kemuliaan namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka jemaat mula-mula setelah mendengarkan firman Allah, mari khotbah Rasul Petrus setelah hari Pentakosta di sana, Roh Kudus berkarya menggerakkan orang-orang pilihan Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Mereka beramai-ramai meminta diri untuk dibaptis setelah mengetahui siapa Yesus, untuk menjadi milik Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi murid yang berguna daya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun bagaimana mereka setelah dibaptis? Apakah dia terdiam? Di dalam firman-Nya diungkapkan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Saudara, pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan, tumbuh berbuah bagi kemuliaan namanya. Tumbuh berbuah bagi kemuliaan
kemuliaan namanya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam firman Allah yang telah kita baca di situ, jemaat mula-mula setelah mereka dibaptiskan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk menyatakan roti dan berdoa. Berarti mereka terus untuk belajar firman Allah. Setelah dibaptiskan, mereka tidak ingin berhenti untuk terus mendengar firman Tuhan, untuk terus belajar firman Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat rohani, untuk memuaskan jiwa rohani oleh firman Tuhan. Tapi saudara yang dikasih, bagaimana mereka setelah mendengar firman Tuhan dan didorong juga dalam doa, kekuatan firman dan kekuatan doa dalam hidupnya? Di dalam firman Allah diungkapkan di dalam ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Orang-orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jemaat mula-mula menjadi satu, hidup berdampingan satu sama lain dengan rukun, berdampingan satu sama lain sebagai suatu keluarga besar Allah, sebagai anggota tubuh Kristus yang tidak mau pisah antara yang satu dengan yang lain, tetap menjadi satu bagian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya suatu kekompakan menjadi satu bagian anggota tubuh Kristus dan sebagai keluarga Allah di sini, maka di dalam hidup mereka dapat diungkapkan, berat dapat diselesaikan, ringan tak memiliki beban. Sebab mereka berpikir ada suatu ungkapan cerah, agari bubrah, rukun agari sentosa. Bercerai kita jatuh, cerah agari bubrah, rukun agari santoso. Cerah rukun agari santoso, ateges kalau rukun, kalau bersatu akan menjadi kuat. Kalau cerah menjadi bubrah, dalam arti akan menjadi rusak. Ini bisa terjadi dalam segala segi, baik di dalam suatu gereja bisa terjadi, di dalam rumah tangga bisa terjadi, di dalam suatu lembaga organisasi bisa terjadi, di mana-mana akan bisa terjadi, di dalam suatu kelompok-kelompok organisasi terjadi. Kalau yang terjadi adalah permusuhan, percekcokan, pertengkaran, maka akan menjadi rusak, akan menjadi rusak. Tetapi kalau menjadi satu bersatu di sini, maka berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semua persoalan, semua permasalahan dapat diselesaikan dengan luas. Baik itu di dalam lingkup keluarga kita maupun di dalam gereja. Oh, ayo kita maju bersama-sama dalam pelayanan kompak. Ayo kita maju bersama-sama kerja bakti kompak. Ayo kita maju bersama-sama laksanakan program kompak. Karena satu keluarga. Maka kekompakan yang harus dibangun, kekompakan yang harus digalakkan dalam kehidupan. Kalau tidak kompak, seandainya kata kita mengangkat mimbar ini, tidak kompak, pemikiran yang satu ke barat, yang satu adalah selatan, tidak akan sampai ke tujuannya, padahal tujuannya akan dibawa kemana? Tetapi di Bobio, meja mimbar ini kita bawa keluar saja, kita tempatnya akan dipakai podium ini. Mari semua ke timur berjalan kompak bersama. Tetapi seandainya kata tidak ada kekompakan, tidak ada kerukunan, itu urusanmu, itu bukan urusanmu. Ataupun di sini, wah tugasku sudah selesai, padahal saat
kita membantu juga bisa. Karena tidak ada kekompakan, tidak ada kerukunan, itu urusan sudah Pak. Mungkin terjadi. Tetapi kalau dengan kekompakan, dengan kerukunan yang baik, aku sudah selesai, bagaimana aku bantu kamu? Ya oke, akan lebih sempurna. Saya merasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi anak saya Damar, Pak Joko kerja bakti itu kompak diumumkan oleh pemerintah tanggal 28 kompak kerja bakti. Tetapi kita bersyukur kita anak Tuhan, yaitu untuk RT 25 sudah mengetahui tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Waktunya untuk ibadah tanpa diadakan dengan tanpa satu pun tidak ada. Kenapa? Sudah tahu kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus beribadah, harus melayani Tuhan. Atau mungkin seandainya kata usaha ibadah, wah masih ada kegiatan yang kita dapat ikuti, mungkin bisa terjadi di sana. Tetapi yang utama kita adalah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya ditambahkan kepadanya. Itu sudah pasti. Semua akan hidup dalam damai sejahtera Allah. Semua menyadari akan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat mula-mula hidup di dalam kerukunan. Semua beban, persoalan, permasalahan dapat dikerjakan, dapat diselesaikan dengan tuntas karena kebersamaan yang ada. Kalau di dalam Filipi di sana Bapak Rasul Paulus mengatakan dalam kesehati sebagai sejiwa, setujuan. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehati sebagai sejiwa untuk memuliakan nama Allah. Demikian juga setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita adalah hanya untuk kemuliaan nama Allah. Untuk kemuliaan nama Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di sini tidak lepas untuk menjadi satu, untuk menjadi bagian. Harus melepaskan sesuatu yang mungkin berharga bagi kita. Untuk hidup rukun harus melepaskan sesuatu mungkin bagian kita kok berat, tetapi apa yang telah dikerjakan Allah untuk kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19, Allah datang hanya untuk menderita ke dalam dunia ini. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus tanpa memperhitungkan dosa-dosa dan pelanggaran umatnya. Ada korban, supaya umat Allah ini hidup bersatu kembali dengan Allah, rukun kembali dengan Tuhan. Ada korban. Siapakah? Yesus Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena orang-orang yang berdosa, karena Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya apa? Kita diperkenan ke depan Allah. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, saya yakin percaya tidak ada keegoisan, tidak ada kesombongan, tidak ada yang merasa super, tetapi semuanya adalah sama sebagai anggota keluarga, sebagai anggota tubuh Kristus yang harus maju bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Lepaskan diri pribadi, atribut kesenangan pribadi, lepaskan. Biar kuasa Allah yang berkarya dalam hidup kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi berkat bagi yang lain. Lepas, serahkan diri kepada Allah. Allah akan berkarya dalam hidup kita. Wah, saya malu, saya sakit hati, hilangkan sebab satu keluarga, anggota tubuh Kristus. Sampai diungkapkan oleh yaitu kehidupan kita. Kalau tangan kita yang tersulut, jari kita tersulut, tapi yang sakit bukan hanya yang tersulut, tetapi seluruh anggota tubuh kita merasa sakit, tidak nyaman. Ya, demikian di dalam kehidupan sebagai anggota keluarga, pastilah akan melakukan itu. Menjaga semuanya dalam kondisi yang fit, menjaga kondisi yang baik, menjaga kondisi yang sehat, menjaga keharmonisan dalam kehidupannya.
Dan seandainya kata di sini terjadi yaitu suatu kesalahan, mungkin di sana memaafkan itu sudah bagian hidup anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan pun mengajarkan seperti itu. Itu akan memberkati bagi setiap anak-anak Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang bertekun didengar dan didukung dalam doa oleh jemaat mula-mula, maka membangun kehidupan jemaat mula-mula dalam kasih yang sejati. Kasih yang sejati di dalam firman-Nya di situ tadi diungkapkan. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Ada keseimbangan yang luar biasa di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Selalu ada yang berbagi. Bahkan diungkapkan selalu ada yang menjual harta miliknya kemudian dibagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang tahu keperluan seseorang adalah orang itu sendiri. Saya pernah ketika di sini waktu itu ada anggota baru namanya Bu Parmin, maaf sekarang sudah meninggal. Kalau Pak Parmin saya nggak tahu, dia dari Solo sekarang, juga punya rumah di Boyolali. Pak Parmin ini adalah pensiunan tentara. Nah, ketika datang sini, yaitu Bu Parmin, dan Pak Parmin pernah ibadah di tempat ini dulu. Tetapi setelah Bu Parminnya meninggal, di sana Pak Parmin pun ikut anak ke Solo. Bertanya kepada saya ketika masih baru, Pak Pendeta, kenapa Bu? Bapak ngesakin apa Pak? Sebagai orang Jawa tentu rasa ewo pakai ewo ada ya. Bapak ngesakin apa Pak? Kenapa Bu? Menawi panjenengan ngesakin apa kula pundhut. Wah, punten Bu. Kula badhe matur mboten sithik. Pun borong panjenengan bareng badhe mari napa datang. Panjenengan badhe mari napa datang. Iki monggo Bapak kula kemawon Pak. Awit menawi Pak Pendeta Sutarmi ngarang kula menika nyuwun setelan jas. Nyuwun setelan jas. Wah, menawi kula pun borong panjenengan mari napa datang kula borong. Saya enggak mau seperti mementingkan diri sendiri kok egois. Memang yang namanya manusia dan Allah berbeda. Karena saya tidak mau menyebutkan, sehingga dia pun tidak memberikan kepada saya sesuatu pun. Karena tidak mau menyebutkan, tidak menyebutkan. Kalau Allah di sana, kalau tahu apa yang menjadi keperluan kita, tanpa kita menyebutkan, Allah sudah tahu. Allah pun akan memberi, tetapi Allah juga mengendaki supaya kita menyebutkan juga, berdoa. Sebutkan apa yang kau perlukan, apa yang kau perlukan. Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula membutuhkan imannya tumbuh, imannya menjadi dewasa, imannya menjadi berbuah. Jemaat mula-mula ingin hidupnya menjadi berkat bagi yang lain. Nah, maka di dalam firman Tuhan di sini diungkapkan tidak ada yang kekurangan, ada keseimbangan dalam jemaat itu, sebab senantiasa ada berbagi. Dan ini melakukannya dengan tulus, kasih yang sejati, tanpa ada ember-ember. Aku mau memberi kamu, tetapi kamu
dengan kejujuran kesemuanya. Tidak ada istilah aku ingin itu padahal sudah punya, padahal yang lainnya belum. Jadi di sini ada keseimbangan, ada ketulusan, ada kejujuran dalam jemaat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Pak seandainya kata memberi sesuatu kepada orang lain kemudian dibicarakan kepada orang lain, itu namanya bukan kasih yang sejati, bukan kasih yang tulus. Kasih yang tulus itu sudah setelah dilepaskan sudah, itu bukan urusan, itu urusan. Kalau orang yang namanya pinjam, pasti yang dipinjami mengharapkan untung, yang meminjam mengembalikan. Tetapi kalau sekedar meminta, ya sudah lepas. Kalau meminjam pasti usaha untuk kok dikembalikan, ya mungkin terjadi seperti itu. Mungkin terjadi seperti itu. Tetapi kalau meminta, saya meminta, oke, kasih menurut relaan hatinya. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, umat Allah. Tetapi seandainya kata kemudian lepas Tuhan, kalau hari ini belum dikembalikan, itu urusanmu Tuhan, Engkau yang mengatur semuanya. Mungkin terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Yesus Kristus, ini cuma mula-mula berbagi. Apa kebutuhanmu? Apa kebutuhanmu? Di dalam firman Tuhan ungkapkan semua. Berarti bagi semua, apa kamu butuh apa, kamu butuh apa. Di dalam kehidupan cuma mula-mula dan perkara ini, akhirnya mereka hidup bersukacita antara yang satu dengan yang lain. Dan mereka tidak lepas dari persekutuan secara bergilir seperti di gereja kita yang kita lakukan. Oh, Mokjang bergilir, oh BBI bergilir, oh PPI bergilir. Oh, ada perjamuan kasih, ada perjamuan kasih. Semua bersukacita dalam kehidupan ini. Dan mereka senantiasa bersekutu di bait suci, bersatu yang beribadah, bersatu yang berdoa, bersatu kayo kita hadir di dalam pertemuan itu, bersatu, rukun kompak. Bapak Saudara, kekompakan inilah yang diperlukan, baik di dalam gereja, berumah tangga maupun bermasyarakat. Kekompakan, maka semuanya akan berjalan dengan harmonis, dengan baik, dengan sempurna. Pak, ada ganjalan, ada persoalan, permasalahan, kita punya Tuhan yang hidup, yang punya otoritas, yang sanggup melepaskan segala perkara. Bapak Petrus mengungkapkan akan firman-Nya di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kami diberikan pada waktunya. Diberikan firman, dilepaskan dari persoalan-persoalan kehidupan kita, asal kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang punya otoritas. Tetapi kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, oh saya yang paling super di antara keluarga itu, ya jangan harap Tuhan pasti mengaruniakan. Tidak ada yang paling super. Semua anggota adalah sama. Cuma tugasnya berbeda-beda. Tugasnya berbeda-beda. Kalau disadari seperti itu, maka terjadilah suatu berkat yang luar biasa. Apa yang dialami oleh jemaat murah-murah di situ dalam firman Tuhan mengatakan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Semua orang itu siapa? Saya berpikir bahwa semua orang ini orang luar, bukan orang di dalam kelompok, dalam persekutuan itu bisa. Otomatis orang luar sudah bersukacita dalam keseimbangan, pasti bersukacita. Dan di sini adalah orang luar bersukacita, disukai semua orang. Orang-orang yang menyukai itu akhirnya Roh Kudus berkarya, gerakan menjadi percaya Yesus.
diungkapkan, Tuhan menambahkan jumlah bilangan jiwa-jiwa baru di setiap harinya. Karena apa? Karena sudah suka otomatis masuk. Di sini saudara, kalau kita semuanya disukai orang di mana kita berada, apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat membuat mereka bersuka cita, otomatis mereka akan tertarik kepada kita. Bukan kepada kita, tertarik kepada Kristus. Mari kehidupan kita, mari kehidupan kita. Asal ini tadi firman Tuhan didengar, membangun kehidupan kita, kerukunan digalakkan, kasih dinyatakan, pasti Tuhan dimuliakan, orang lain memberi berkat dari kehidupan kita. Amin, baik saudara. Ya, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur firman-Mu, kami rindu hidup ini untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menjadi percaya kepada Engkau karena firman-Mu yang telah kami dengar, firman-Mu yang membisiki hati kami, firman-Mu yang merubah, membentuk hati kami, diri kami menjadi percaya kepada Engkau. Kami rindu Bapa, percaya ini bukan hanya sekedar percaya, tetapi hidup kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu hidup dalam kerukunan, baik di dalam keluarga, masyarakat, bergereja Tuhan, karena kami satu di dalam Tuhan Yesus. Kami satu anggota keluarga Allah, kami satu anggota tubuh Kristus. Roh Kudus, tolonglah seluruh jemaat-Mu yang hadir ini, berkati kami semuanya Tuhan dengan Roh-Mu. Mampukan kami menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi berkat orang-orang di sekitar kami, orang-orang di dalam kelompok-kelompok, organisasi, lembaga di mana kami berada. Kami rindu nama-Mu dimuliakan di sana. Kami rindu nama-Mu dikenal oleh mereka Tuhan, sehingga mereka datang kepada Engkau. Terpujilah nama Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami tidak mampu mengandalkan diri kami Tuhan. Kami hanyalah tanah, tetapi kami berserah bersandar diri kepada Engkau. Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita angkat pujian kita, saudara. Mau cinta Yesus. Silakan bagi berdiri.
Kita akan berdoa. Bapa, kami percaya Engkau yang berotoritas dalam ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Namun jika ada kesalahan, dosa terselip di dalam hidup kami, di dalam mengikuti ibadah ini, kami mohon pengampunan. Terpujilah nama Bapa. Hidup kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman memberkati kami. Firman menolong kami, memotivasi kami, memberi petunjuk arahan kami. Apa yang kami lakukan, kami kerjakan bila seturut dan kehendak-Mu. Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dari yang terkecil sampai yang tertua. Engkau tuntun setiap langkah perjalanan mereka ke tempat tujuan masing-masing Tuhan, supaya sampai di tempat tujuan dengan sukacita dan sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke saudara. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah rumah tangga saudara. Diberkatilah pekerjaan saudara. Pertanian, peternakan Bapak Saudara diberkati. Diberkati kesehatan Bapak Saudara dengan sempurna. Diberkatilah anak cucu Bapak Saudara untuk mencapai sukses, berhasil meraih cita-cita yang menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah setiap pergumulan saudara yang merindukan buah hati Tuhan, memberkatinya, Tuhan menolongnya, Tuhan mengaruniakan. Bapa, terpujilah Engkau. Diberkatilah apa yang saudara pergumulkan dalam pekerjaan-pekerjaan di setiap saat, di setiap hari, semuanya berkelimpahan karena Tuhan memelihara Bapak Ibu Saudara. Karena kami berdoa, memohon dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan